Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yenoni. Salam NKRI dan salam waras dari saya. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Ustadz Abdul Somad Was. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Salam NKRI. Saya Kristen, Ustadz. Saya waktu mau berangkat merantau, ya waktu saya mau dari kampung, bapak saya menasihati saya seperti ini. Anak, jangan jadikan agama sebagai tembok pembatas yang menghalangi kamu tidak menggapai ilmu. Maksud bapak saya adalah siapapun tokoh agama dan apapun agamanya, kalau pesan-pesan moral yang dia sampaikan adalah baik dan berguna, bermanfaat untuk diri kita, jangan tolak. Itu maksud bapak saya menasihati saya. Jangan jadikan agama sebagai tembok yang menghalangi kamu menggapai ilmu. Jadi saya secara pribadi, Ustadz, ada banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang menjadi idola saya. Yang pertama sekali menjadi idola saya adalah Kiai Haji Zainuddin MZ. Berikutnya ada Ustadz Jeffrey, dan kemudian ada beberapa lagi. Dan saat ini ya, sejujurnya Ustadz Abdul Somad pun termasuk menjadi idola saya. Hanya sejak saya melihat Ustadz Abdul Somad ini mulai berubah ketika memasuki tahun 2014, 2015 dan seterusnya. Tahun-tahun politik, masuk tahun politik yang cukup panas ya. Saya melihat Ustadz mulai sedikit berubah dan saat ini menurut saya Ustadz sudah jauh berubah. Ya. Saya sangat mengidolakan Ustadz karena apa? Karena pengajaran-pengajaran Ustadz itu sangat ilmiah dan masuk, enak untuk diserap. Tapi ketika memasuki tahun politik yang memanas, saya melihat Ustadz mulai rasis. Dan untuk saat ini yang lagi viral, Ustadz mengatakan di dalam salib itu ada jin kafir. Ini yang membuat saya harus, ya, meskipun saya sempat mengidolakan Ustadz, tapi kali ini saya harus protes kepada Ustadz. Kenapa saya harus protes kepada Ustadz? Begini, yang pertama, Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Saya dengar sebuah cerita, ada seorang wali songo bernama Sunan Kalijaga, menyebarkan Islam di Indonesia yang pada waktu itu mayoritas orang Indonesia itu beragama Hindu dan Buddha. Nah, ketika wali songo yang bernama Sunan Kalijaga ini menyebarkan Islam, berdakwah menggunakan media yaitu wayang. Jadi kalau siapa yang mau menonton wayang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah trik, cara yang begitu halus yang digunakan oleh wali songo yang bernama Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran Islam. Pertanyaan saya begini, seandainya pada waktu itu Sunan Kalijaga datang ke Indonesia, kemudian dia katakan kepada orang-orang Indonesia yang pada waktu itu notabene beragama Hindu dan Buddha, kemudian dia katakan kalian itu kafir, kafir, kafir. Pertanyaan saya, siapa orang Indonesia yang mau masuk Islam? Tolong dijawab. Kalau Sunan Kalijaga datang ke Indonesia kemudian dia katakan
kalian itu kafir, 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 kafir. Orang Hindu dan Buddha semua pada waktu itu dikafir-kafirkannya. Siapa yang mau masuk agama Islam? Kalau seandainya Sunan Kalijaga datang ke Indonesia kemudian mengkafir-kafirkan semua orang. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Coba Ustadz tolong tunjukkan kepada saya agama mana yang simbolnya itu makhluk hidup. Ada? Tolong tunjukkan kepada saya. Agama mana yang simbolnya itu makhluk hidup? Kalau ada agama yang simbolnya itu makhluk hidup, kasih tahu sama saya. Saya mau masuk agama itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin klarifikasi kepada Ustadz. Ini yang terakhir. Ustadz Abdul Somad yang saya hormati, dalam Kristen, orang tidak mengenal yang namanya jin. Orang Kristen hanya mengenal Tuhan, malaikat, arwah orang mati, selain itu setan. Orang Kristen tidak kenal jin. Jadi kalau Ustadz ngomong jin kafir, dan hal itu disampaikan, diarahkan kepada orang Kristen, sangat tidak masuk. Orang Kristen nggak tahu jin. Yang orang Kristen tahu itu Tuhan, malaikat, arwah orang mati, dan setan. Orang Kristen nggak tahu jin. Jadi Ustadz ngomong jin kemudian mengarahkan itu diarahkan kepada orang Kristen, nggak nyambung, nggak masuk. Ya, yang tahu jin itu Ustadz. Ya, satu lagi saya lupa. Ustadz sempat menyinggung juga bahwa di ambulans itu ada lambang kafir. Halo Ustadz, yang di ambulans itu bukan lambang kafir, tapi tanda plus berwarna merah. Ustadz seorang guru juga. Ya. Yang ada di lambang yang ada di mobil ambulans itu tanda plus berwarna merah. Itu beda dengan salib. Ya, beda, tidak sama. Nah, kalau Ustadz mengharamkan tanda plus itu yang berwarna merah, ya, kalau semua yang bertanda plus itu dianggap lambang kafir, Ustadz seorang guru. Saya mau tanyakan kepada Ustadz, ini yang terakhir. Bagaimana cara Ustadz menggantikan lambang tanda tambah atau tanda plus? Bagaimana cara Ustadz menulis 1 tambah 1 sementara tanda tambah itu haram? Karena itu lambang kafir, kata Ustadz. Jangan semuanya itu dikafir-kafirkan gitu loh. Saya nggak marah. Saya cuma protes kepada Ustadz. Kebetulan saya juga sangat mengidolakan Ustadz Abdul Somad ini. Cuma saya sangat menyayangkan memasuki tahun politik yang memanas tahun 2014 hingga saat ini Ustadz semakin kesininya semakin rasis. Itu yang saya nggak suka. Saya mohon maaf Ustadz. Kalau seandainya ada orang agama lain yang mengucapkan kata-kata seperti yang Ustadz ucapkan itu, kemudian menempelkannya kepada agama Ustadz, apa yang terjadi? Coba, apa yang akan terjadi? Kalau ada orang lain, orang beragama lain yang mengucapkan kata-kata yang mirip seperti Ustadz katakan itu, kemudian menempelkan itu ke agamanya Ustadz, apa yang akan terjadi di Indonesia? Tolong dijawab Ustadz. Itu saja dari saya. Saya Krisyanto Yenoni. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Ustadz. Mohon maaf. Saya Krisyanto Yenoni. Salam NKRI. Dan salam waras dari saya. Merdeka.